Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Untuk itu, apa kabar semuanya? Apakah semuanya sehat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, sebelum memasuki materi mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta teman-teman Ibu yang dapat hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Nada. Kemudian yang di sebelah Ibu namanya adalah Ibu Ningrum. Dan di sebelah Ibu Ningrum namanya adalah Pak Bani. Kemudian di sebelah Pak Bani itu ada Ibu Dinda. Dan yang terakhir di sebelah Ibu Dinda adalah Ibu Yuni. Semoga anak-anak paham ya dari penyampaian materi pembelajaran yang akan Ibu dan Bapak sampaikan. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk kepada materi mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pada bab yang pertama kita akan membahas tentang materi Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Baiklah anak-anak Ibu yang soleh-solehah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi komponen dari Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku, di mana anak-anak harus mengetahui beberapa komponen. Salah satunya itu apa itu Al-Quran, kemudian apa saja nama-nama lain dari Al-Quran, serta apa itu fungsi Al-Quran. Dan anak-anak juga harus mengetahui yaitu apa itu hadis beserta bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baiklah anak-anak semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita tentu tahu bukan apa itu Al-Quran. Bahkan Al-Quran kita juga membaca ayat-ayatnya ketika sholat, atau ketika mengaji pun kita telah membaca dan mempelajari tentang Al-Quran. Sangat keterlaluan sekali jika sebagai umat Islam kita tidak tahu apa Al-Quran itu. Lalu, di sini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran menurut bahasa dan menurut istilah. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci bagi umat Islam. Selain itu, Al-Quran juga adalah sumber hukum atau sumber utama dalam ajaran agama Islam. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda atau juga disebut masdar, dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dapat dibaca berulang-ulang. Inilah pengertian Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan Allah memilih bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran, yaitu dalam kosakata bahasa Arab tidak dapat dirubah walau satu huruf saja. Jika dirubah maka maknanya akan berbeda. Lalu bagaimana dengan menurut istilah pengertiannya? Secara istilah, Al-Quran berarti bacaan mulia yang merupakan wahyu yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Lalu diriwayatkan kepada kita semua secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, kita harus wajib membaca Al-Quran agar kita dilindungi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Quran di sini juga memuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia, sehingga Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-Quran adalah wahyu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan dari hawa nafsu perkataan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran juga memiliki suatu kedudukan yang sangat tinggi bagi penganut agama Islam, sehingga umat Islam akan sangat marah apabila ada orang atau pihak yang mencoba melecehkan Al-Quran. Baik anak-anak, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, yaitu Bapak Bani. Materi yang akan saya bawa ialah nama-nama lain Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya nama-nama lain Al-Quran itu sangatlah banyak. Namun, di materi kali ini saya akan menjelaskan 2 nama-nama lain yang ada di Al-Quran. Yang pertama ialah Alkitab. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, di situ dijelaskan bahwasannya nama Al-Quran, nama lain Al-Quran itu adalah Alkitab atau Kitab Allah. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya adalah itu kitab tiada terdapat keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu yang selanjutnya ialah Al-Furqan. Di dalam surat Al-Furqan ayat 1, di situ dijelaskan bahwasannya nama-nama lain Al-Quran itu adalah Furqan. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Baik anak-anak semua, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Nada, Ibu Yuni, dan Pak Bani tentang pengertian Al-Quran dan nama-nama lain Al-Quran, kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui, fungsi Al-Quran di sini sangat banyak sekali. Namun, pada pembahasan kali ini, kita akan mencakupi cuma 4 fungsi Al-Quran. Yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran atau sumber hukum Islam yang paling utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai sumber ajar dan sebagai pengontrol dan pengkoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Yang keempat, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal yang ada. Nah, kita telah mengetahui betapa pentingnya fungsi Al-Quran ini di dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran ini bisa menjadi jalan yang lurus untuk dapat kita tempuh dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Harapannya, dengan mempelajari Al-Quran, anak-anak semua dapat menerapkan dan mengaplikasikan ke dalam kehidupannya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan poin tentang pengertian hadis. Nah, dalam pengertian hadis ini kita akan mengetahui hadis secara bahasa dan secara istilah. Nah, hadis secara bahasa itu bisa dikatakan baru, tidak lama, ucapan pembicaraan, dan cerita. Kemudian hadis secara istilah itu adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik itu dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan penetapan Nabi, sifat atau perjalanan Nabi SAW. Nah, baik itu sebelum atau sesudah diutusnya menjadi Rasul, itu dikatakan dengan hadis. Baiklah anak-anak ibu tersayang, materi terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah,
Di sini, anak-anak sekalian akan mempelajari 4 fungsi dari hadis terhadap Al-Quran. Adapun keempat fungsi tersebut, yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah menguraikan, menjelaskan, dan merinci ayat yang global atau mujmal. Nah, adapun fungsi yang terakhir dari hadis terhadap Al-Quran adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Oke anak-anak, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Nah, di sini Ibu harap anak-anak sekalian dapat memahami penjelasan dari Ibu dan Bapak. Nah, jika ada di antara anak-anak yang masih belum memahami dari penjelasan Ibu dan Bapak, dipersilakan untuk anak-anak sekalian menanyakannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.